Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, malam ini mari kita duduk sejenak. Tarik napas perlahan dan biarkan dunia di luar sana berhenti untuk sesaat. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang penuh tuntutan, ada satu ruang sunyi, ruang yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang tenang. Banyak dari kita membaca ayat demi ayat setiap hari, namun jarang berhenti untuk mendengar bagaimana ayat itu berbicara kembali kepada kita. Kita membaca karena kebiasaan, bukan karena rasa ingin mengenal. Padahal di balik setiap huruf, ada kehadiran yang sedang memanggil agar kita pulang, bukan ke rumah yang terbuat dari tembok, tapi ke rumah yang bernama kesadaran. Ada satu surat yang begitu pendek, hanya beberapa baris, namun mampu mengguncang seluruh langit makna. Surat itu seperti cermin kecil, tapi bila kau pandang dengan jujur, kau akan melihat seluruh wajah keberadaanmu di sana. Namun sebelum kita membicarakannya, izinkan diri ini untuk diam sejenak. Karena surat itu bukan untuk dijelaskan, melainkan untuk dihidupkan. Banyak manusia berlari mencari jawaban keluar dirinya, tentang siapa dirinya, dari mana ia datang dan kemana ia akan kembali. Namun ada sebagian kecil yang berhenti, menatap ke dalam, dan menyadari bahwa jawaban yang mereka cari telah bersemayam di dalam dada mereka sendiri. Surat itu seperti pintu kecil di tengah dinding besar kesadaran. Sebagian orang melewatinya setiap hari tanpa menyadari bahwa itu adalah pintu. Namun bagi mereka yang hatinya bersih, yang mau berhenti dan mengetuk dengan lembut, pintu itu akan terbuka, menyingkap rahasia yang membuat jiwa-jiwa besar tunduk dalam kebisuan. Rumi pernah berbisik dalam puisinya, jangan mencari Tuhan di luar dirimu, karena yang kau cari telah lama mengetuk dari dalam dada. Mungkin di sanalah letak makna sesungguhnya dari surat ini, sebuah panggilan untuk kembali mengenal Sang Esa, bukan lewat kata, melainkan lewat keheningan yang hidup di dalam diri kita. Bayangkan Sobat Rumi, di tengah kegelapan malam, seseorang duduk sendiri membaca surat ini perlahan, bukan dengan suara tapi dengan hati. Dan setiap kalimat yang ia lafalkan seolah menyalakan satu demi satu lentera dalam dadanya. Hingga akhirnya, ia tidak lagi membutuhkan cahaya dari luar karena seluruh dirinya telah menjadi cahaya itu sendiri. Begitulah kekuatan ayat yang tak panjang, tapi menembus jauh ke dalam. Ia bukan sekadar bacaan, tapi perjalanan batin menuju hakikat tauhid yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun sebelum melangkah lebih jauh ke dalam makna itu, kita perlu menyiapkan diri, menundukkan ego, menenangkan hati, dan membuka pendengaran batin, agar ayat ini tak hanya lewat di bibir, tapi benar-benar masuk dan hidup di dalam jiwa. Maka malam ini, mari kita berjalan pelan-pelan bersama. Tidak terburu-buru untuk memahami, karena yang akan kita bahas bukan hanya tentang kata, melainkan tentang rasa yang menuntun jiwa mengenal Tuhannya. Dan di penghujung perjalanan ini, semoga kita bukan hanya tahu makna surat itu, tetapi mengalami bagaimana ia mengubah cara kita memandang hidup, memandang diri, dan memandang Allah dengan kesadaran yang baru, lebih dalam, lebih lembut, dan lebih damai. Surat ini dinamakan Al-Ikhlas, yang berarti kemurnian atau ketulusan yang sempurna. Namun para sufi sepakat bahwa ikhlas di sini bukan sekadar ketulusan dalam beramal, melainkan pemurnian tauhid, pemurnian kesadaran manusia dari segala bentuk dualitas, ego dan penyekutuan halus dalam hati. Sebab, bagaimana mungkin seseorang bisa benar-benar mengenal Allah jika dalam dirinya masih ada yang lain selain Dia? Surat ini diturunkan di Mekah pada masa-masa awal kerasulan. Saat itu kaum Quraisy mulai bertanya-tanya, "Siapa Tuhanmu, wahai Muhammad?" Sebagian di antara mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Sebagian lain mencoba menggambarkan Allah seperti makhluk. Lalu turunlah 4 ayat pendek ini sebagai jawaban paling tegas dan paling lembut sekaligus. Ayat-ayat yang tidak hanya menjawab dengan kata, tapi dengan cahaya yang menyingkap kabut pemikiran manusia tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat pertama ini terlihat sederhana, namun bagi para arif billah,
para pencinta yang menempuh jalan batin, ayat ini adalah gerbang menuju samudra tanpa tepi. Qul, katakanlah, adalah perintah, tapi bukan sekadar perintah untuk berbicara. Ia adalah panggilan agar hati ikut bersuara, karena yang diminta untuk berkata bukan hanya lidah, melainkan kesadaran yang telah tercerahkan. Ketika Allah berkata Qul, sebenarnya dia sedang berkata kepada seluruh lapisan dirimu, nyatakan, sampaikan dan saksikan bahwa tidak ada realitas selain aku. Bukan hanya ucapkan dengan bibir, tapi hiduplah dengan keyakinan itu. Hiduplah seolah hanya dia yang benar-benar ada, sementara segala yang lain hanyalah bayangan yang berlalu. Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Disinilah keindahan terbesar tauhid bersemayam. Kata ahad berbeda dari wahid. Wahid berarti satu di antara yang lain, sementara ahad berarti satu yang tak ada duanya. Tak ada bandingannya, tak bisa dibandingkan. Para sufi memandang ahad bukan sekadar sifat keesaan Allah, tetapi realitas tertinggi yang darinya segala sesuatu muncul, dan kepadanya segala sesuatu kembali, segala bentuk, segala warna, segala makhluk, hanyalah pantulan cahaya dari Yang Esa. Dan ketika kesadaran seseorang mampu melihat ini dengan jernih, maka hilanglah segala perpecahan dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat aku dan engkau, tidak lagi merasa lebih tinggi atau lebih rendah, tidak lagi terikat pada pujian maupun caci, sebab dalam setiap makhluk, ia hanya melihat pancaran dari satu wajah yang sama. Itulah hakikat dari ikhlas. Bukan hanya beramal tanpa pamrih, tapi hidup dalam kesadaran bahwa tidak ada pelaku selain Allah. Para ulama menyebut surat ini sepertiga Al-Quran karena seluruh intinya adalah tentang tauhid, inti dari semua wahyu. Namun bagi para pencari jalan batin, surat ini adalah cermin jiwa, tempat manusia bisa melihat sejauh mana ia telah mengenal Tuhannya. Bila seseorang membaca Qul huwallahu ahad, namun masih merasa dirinya terpisah, maka ia baru membaca dengan lisan. Namun bila ia membaca dengan hati yang telah larut dalam keesaan itu, maka kalimat ini menjadi zikir hidup, menjadi napas yang mengalir di setiap hela kehidupan. Rumi pernah berkata, ketika kau berkata Allahu Ahad, lepaskan segala yang bukan dia, karena dua tidak bisa berdiri di hadapan satu. Artinya, selama masih ada aku yang merasa memiliki cinta, amal atau ibadah, maka belum sempurna keikhlasan itu. Ikhlas sejati lahir ketika kesadaran manusia melebur dalam keesaan Allah, ketika segala sesuatu dilihat sebagai perwujudan kasih-Nya. Dan begitulah Sobat Rumi, surat yang pendek ini bukan hanya bicara tentang Tuhan, tapi juga tentang siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena untuk mengenal Allah sebagai Ahad, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan dirinya dari keakuan. Maka sebelum kita lanjut membahas ayat kedua, Allahus Syamad, mari berhenti sejenak. Rasakan dalam keheningan malam ini apa yang terjadi di dalam hati ketika kalimat itu dibisikkan pelan. Qul huwallahu ahad. Apakah masih ada yang lain selain dia? Ayat yang kedua, Allahus Syamad, yang artinya Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ayat kedua ini terdengar sederhana, namun di baliknya tersembunyi kedalaman yang tak terukur. Ia adalah kalimat yang menenangkan hati yang gelisah dan meneguhkan jiwa yang sedang rapuh. Kata Asy-Syamad berasal dari akar kata samada, yang berarti menuju, bergantung, bersandar. Artinya, dialah yang menjadi tujuan akhir segala sesuatu, yang kepadanya semua kebutuhan berpulang, yang tidak bergantung kepada siapapun, sementara segala yang ada bergantung kepadanya. Para ulama klasik menjelaskan, Asy-Syamad berarti Tuhan yang sempurna dalam segala sifat, yang tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, tetapi seluruh makhluk bergantung padanya setiap saat, baik mereka sadari atau tidak. Namun para sufi menambahkan makna yang lebih halus. Mereka berkata, Asy-Syamad bukan hanya tempat bergantung, tapi inti dari segala keberadaan, lautan ketenangan tempat semua gelombang akhirnya tenang kembali. Bayangkan sebuah samudera luas, gelombang di permukaannya datang dan pergi, namun dasar samudranya tetap diam, tenang dan abadi. Begitulah Allah Asy-Syamad. Kita semua, makhluk alam semesta bahkan waktu, adalah gelombang yang muncul di permukaannya. Kita bergerak, kita berubah,
tapi keberadaannya tetap, tak pernah bergeser, tak pernah hilang. Ketika seseorang benar-benar memahami makna ayat ini, ia akan berhenti menggantungkan hatinya pada manusia, pada dunia atau pada hasil dari usahanya. Bukan karena ia berhenti berbuat, tetapi karena ia sadar bahwa segala sesuatu hanyalah saluran, bukan sumber. Ketenangan sejati lahir ketika seseorang menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada situasi. Rumi pernah menulis, "Sumber dari segala pertolongan bukanlah tangan yang menolongmu, tapi kehendak yang menggerakkan tangan itu." Ketika kesadaran ini hidup di hati, segala yang terjadi, entah baik atau buruk di mata dunia, menjadi lembut di dalam jiwa, karena ia tahu setiap peristiwa adalah bagian dari tarikan kasih Asy-Syamad yang sedang mengajarkan kita untuk pulang kepadanya. Dalam pandangan batin para arifin, Allah Al-Syamad juga berarti Tuhan yang menjadi tempat berlabuhnya hati. Setiap kali manusia merasa kosong, setiap kali doa terucap di tengah malam, setiap kali air mata jatuh karena kehilangan, sebenarnya hati sedang kembali menuju Asy-Syamad. Karena hanya Dia yang bisa menampung seluruh kesedihan tanpa menilai, hanya Dia yang bisa menerima seluruh kegagalan tanpa mencela, dan hanya Dia yang bisa mendengar, bahkan saat bibir kita tidak mengucap apapun. Maka ketika seorang sufi membaca ayat ini, ia tidak sekadar mengulang huruf, ia sedang menyandarkan seluruh keberadaannya kepada Allah. Ia berhenti berlari mengejar kepastian dari dunia, karena ia telah menemukan pusat yang tidak terguncang, pusat yang disebut Asy-Syamad. Sahabat Rumi, perhatikan bagaimana kehidupan kita seringkali membuat kita lupa kepada makna ini. Kita bergantung pada pekerjaan, pasangan, kekayaan, atau kedudukan, lalu ketika semua itu hilang, kita merasa kosong. Namun sesungguhnya kekosongan itu bukan akhir, melainkan panggilan dari Allah Al-Syamad. Kehilangan adalah cara lembut. Allah memutuskan ketergantungan palsu agar kita kembali bersandar hanya padanya. Setiap sakit hati, setiap kekecewaan adalah undangan halus agar kita kembali duduk di hadapannya, tanpa topeng, tanpa keinginan, dan hanya berkata dalam diam, "Ya Allah, aku bergantung kepadamu." Dalam kesunyian malam, ayat ini bisa menjadi pelukan bagi mereka yang sedang letih. Allahus Syamad. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakuti, karena semua yang kita butuhkan, semua yang kita cari, semua yang kita rindukan telah berada di tangannya sejak awal. Maka Sobat Rumi, ketika kita membaca Allahus Syamad, jangan sekadar membayangkan Tuhan yang jauh di langit. Bayangkan sebuah kekuatan lembut yang mengalir di dalam diri kita, menenangkan dada yang gundah, menyembuhkan luka yang belum selesai. Karena Dia bukan hanya tempat bergantung semesta, tetapi inti dari setiap detak kehidupan. Kemudian lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad, yang artinya Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Ayat ini turun untuk menghancurkan segala bentuk persepsi manusia tentang Tuhan. Ia menegaskan bahwa Allah tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori dunia, tidak berasal, tidak melahirkan, tidak diciptakan, dan tidak menyerupai apapun. Dalam sejarahnya, ayat ini datang sebagai jawaban terhadap kaum musyrik dan ahli kitab yang berusaha memahami Allah dengan ukuran manusia. Sebagian menyamakan Allah dengan dewa-dewa yang memiliki keturunan, sebagian menggambarkannya dengan bentuk dan rupa. Namun Al-Ikhlas menutup semua pintu kesalahpahaman itu dengan satu ketegasan. Allah tidak bisa dibatasi oleh konsep manusia. Para sufi melihat dua ayat ini bukan hanya sebagai koreksi terhadap keyakinan luar, tetapi juga pembersihan terhadap keyakinan dalam diri. Karena setiap kali hati masih melekat pada bentuk, baik bentuk rasa, wujud, atau ide tentang Tuhan, maka hati itu belum benar-benar mengenalnya. Lam yalid, Dia tidak beranak. Maknanya bukan hanya Allah tidak punya keturunan, tetapi juga tidak memunculkan apapun di luar dirinya. Segala sesuatu yang tampak berbeda sebenarnya tidak pernah terpisah darinya. Bagi para arif billah, kalimat ini menunjukkan bahwa seluruh alam bukanlah ciptaan yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari kehendak dan cahayanya. Tidak ada yang keluar dari Allah, karena tidak ada yang bisa berada di luarnya.
Sedangkan walam yulad dan tidak diperanahkan adalah penegasan bahwa dia tidak berasal dari apapun, tidak diawali oleh sebab, tidak dilahirkan oleh waktu, tidak dibentuk oleh ruang, dia ada sebelum adanya waktu dan tetap ada setelah segala sesuatu lenyap. Maka siapapun yang mencoba memahami Allah dengan logika waktu akan terperangkap pada batasan. Sebab Allah bukan hasil dari sebab, tetapi sebab dari segala sebab. Kemudian ayat terakhir menutup dengan keindahan yang agung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Ayat ini seperti tirai terakhir yang menutupi rahasia keagungan Allah. Ia memisahkan segala ciptaan dari Sang Pencipta, namun sekaligus menyatukan keduanya dalam satu kesadaran bahwa seluruh ciptaan adalah tanda-tandanya, tapi bukan Dia. Para sufi menggambarkannya dengan indah. Cahaya matahari terpantul di setiap tetesan embun, tapi embun bukanlah matahari itu sendiri. Begitulah ciptaan dengan Allah. Segala yang ada di dunia adalah refleksi dari sifat-sifatnya, keindahan, kasih sayang, kekuatan, kebijaksanaan. Namun tidak satu pun dari makhluk itu sebanding dengan zatnya. Sobat Rumi, ayat ini mengajarkan manusia untuk merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah, karena semakin seseorang mengenal bahwa tidak ada yang sebanding dengannya, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Dan di saat ia benar-benar merasa kecil, di sanalah ia mulai mengenal kebesaran sejati. Rumi pernah menulis dalam bait puitisnya, "Ketika aku menyadari bahwa aku bukan apa-apa, disitulah aku menemukan bahwa Allah adalah segalanya." Dua ayat terakhir ini juga mengajarkan kebebasan batin, karena selama manusia masih membandingkan Tuhan dengan ciptaan, ia akan terus terikat pada bentuk dan gambaran. Namun ketika kesadaran sampai pada titik ini, menyadari bahwa tidak ada satupun yang menyerupainya, jiwa menjadi bebas dari segala penjara konsep. Ia tidak lagi mencari Tuhan di langit, tidak juga di tempat-tempat suci, karena ia tahu setiap detak napas adalah kehadirannya dan setiap helaan udara adalah kasih-Nya yang menghidupkan. Sobat Rumi, itulah puncak dari surat Al-Ikhlas. Sebuah perjalanan dari pengenalan Qul huwallahu ahad menuju penyerahan total Allahu syamad, hingga peleburan diri dalam kesadaran tanpa batas, lam yalid walam yulad. Mereka yang memahami surat ini bukan hanya menghafalnya, akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diambil dunia. Karena surat ini bukan hanya tentang Allah, tetapi tentang bagaimana manusia belajar menjadi ikhlas seperti Allah. Dan ketika malam menjadi saksi, cobalah bisikkan perlahan surat ini dalam hati, bukan di bibir. Rasakan getarannya menenangkan dada, dan biarkan setiap ayatnya menjadi cermin yang memantulkan cahaya keesaan. Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tenanglah, sebab di balik setiap kalimat itu, ada Allah yang sedang berkata lembut kepada kita, "Tidak ada yang lain, hanya Aku, dan Aku selalu bersamamu." Sobat Rumi, setelah kita menelusuri setiap ayat dari surat Al-Ikhlas, kita mulai mengerti bahwa surat ini bukan hanya tentang Allah, tetapi tentang bagaimana kita menempatkan hati di hadapannya. Surat ini adalah cermin yang memantulkan seberapa jauh hati kita benar-benar percaya kepada Allah, atau masih menggantungkan diri pada hal-hal yang fana, karena sesungguhnya setiap kali hati masih bergantung pada sesuatu selain Allah, kita sedang mengingkari keesaan yang kita ucapkan dalam doa. Ketika seseorang berkata, "Qul huwallahu ahad," namun hatinya masih bersandar pada jabatan, maka sebenarnya ia sedang berkata, "Aku percaya Allah Esa, tapi aku masih butuh kehormatan dari manusia." Ketika seseorang berkata, "Allahu syamad," namun jiwanya masih cemas kehilangan harta, maka hatinya sedang mengaku bahwa Allah tempat bergantung, tapi dalam diam, ia lebih bergantung pada angka di rekeningnya. Dan ketika seseorang membaca, lam yalid wa lam yulad, namun masih takut kehilangan orang yang dicintainya, ia belum benar-benar mengenal bahwa Allah tidak bergantung pada siapapun, termasuk pada rasa yang ia pegang. Sobat Rumi, ketika kita masih takut, masih cemas, masih khawatir akan masa depan, itu tandanya kita belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Asy-Syamad. Kita masih memegang tali kendali yang seharusnya sudah kita lepaskan. Padahal siapa yang bisa menahan apa yang Allah kehendaki, dan siapa yang bisa memberi selain Dia yang Maha Memberi?
maka ketakutan bukanlah tanda lemahnya iman, tapi tanda bahwa hati belum sepenuhnya percaya. Belum percaya bahwa semua yang datang dan pergi adalah bagian dari kasih-Nya. Rumi pernah berkata lembut, "Ketika kau melepaskan semua yang kau takutkan hilang, yang tersisa hanyalah Allah, dan bersamanya tak ada lagi yang perlu kau takutkan." Begitulah hakikat ikhlas yang sejati. Ikhlas bukan berarti tidak punya keinginan, tetapi menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah, dan kehendaknya selalu sempurna, meski terkadang tak kita mengerti. Sobat Rumi, di dunia yang terus berubah ini, banyak orang menggantungkan ketenangan pada hal-hal yang rapuh, pada pekerjaan, pasangan, penampilan, atau status sosial. Namun semuanya bisa hilang dalam sekejap, sedangkan ketenangan sejati hanya datang ketika hati bergantung pada sesuatu yang tidak akan pernah berubah, Allah Al-Shamad. Maka, bila malam ini hati terasa berat, lepaskanlah perlahan semua gantungan itu. Katakan dalam diam, "Ya Allah, aku kembali bersandar hanya kepadamu. Engkaulah sumber kekuatanku, penenang jiwaku, dan tempat aku pulang ketika dunia tak lagi memahami." Sobat Rumi, itulah makna terdalam dari surat Al-Ikhlas, surat yang mengajarkan manusia untuk mengenal, menyadari, dan akhirnya menyerahkan seluruh hidupnya kepada yang satu. Karena bila hati sudah mengenal Allah, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi kegelisahan, hanya ada ketenangan yang tidak bisa diambil dunia. Teruslah membaca surat ini bukan hanya dengan bibir, tapi dengan hati yang ingin mengenal, karena di setiap hurufnya ada cahaya yang menuntun kita pulang kepada Allah yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang tiada banding dan tiada batas. Semoga ketenangan Allah Asy-Shamad senantiasa berdiam di dalam dada kita, menjadikan kita pribadi yang damai, ikhlas, dan penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.